Saat ini saya akan mendemonstrasikan cara pemasangan tampon anterior pada kasus epistaxis. Jadi jika kita sudah memutuskan untuk memasang tampon anterior, itu berarti pasien mengalami epistaxis yang tidak dapat berhenti sendiri maupun tidak dapat berhenti dengan cara penjepitan hidung yang lazimnya kita kerjakan dengan posisi seperti ini selama kurang lebih 5 menit, atau juga dengan penambahan ice pack. Yang pertama adalah kita pasang terlebih dahulu dengan menggunakan pinset dan spekulum hidung. Kapas yang sudah kita berikan vasokonstriktor dan lidocain sebagai analgetik. Jadi kita pasang di dalam hidung. Posisi pasien adalah duduk, sebisa mungkin duduk atau disambil oleh perawat atau keluarga. Kita pasang spekulum hidung, kemudian kita masukkan kapas yang sudah kita basahi dengan lidocain saja atau lidocain dan epinefrin atau adrenalin. Kita masukkan lurus ke dalam kahunasi. Kita bisa pasang sejumlah berapapun yang dapat melapisi kahunasi. Kita pilih lidocain saja jika pasien mengalami hipertensi, sehingga menjadi pasien memiliki kontraindikasi untuk diberikan adrenalin maupun epinefrin. Kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit kita keluarkan kembali kapas dari hidung. Visualisasi harus kita utamakan, karena jika kita masukkan alat ke dalam hidung tanpa visualisasi yang adekuat, maka kita berisiko memberikan perlukaan tambahan pada kahunasi sehingga justru perdarahan semakin banyak. Kemudian yang akan kita pasang sebagai tampon anterior bisa bermacam-macam, bisa berupa kasa saja yang sudah digulung atau berbentuk sporches seperti ini, di mana disengaja bentuk seperti ini sehingga tidak ada bagian dari kasa yang terbuka. Artinya tidak ada benang yang berisiko untuk lepas seperti ini sehingga sudah digulung. Karena kalau kasa yang mudah belum digulung seperti ini, maka akan berpotensi menimbulkan benda asing berupa benang di hidung. Untuk memasukkan kasa di hidung harus diberikan lubrikan. Sebagai tampon anterior itu harus diberikan lubrikan dan mengandung antibiotik. Jadi bisa berupa Borzalf seperti ini. Jadi Borzalf ini sudah diberikan pada sporches. Borzalf mengandung vaselin dan acidum boricum sehingga memiliki efek lubrikan dan antibiotik. Jika Borzalf tidak ada, maka bisa kita berikan salep antibiotik kulit jenis apapun, karena kita akan mempertahankan tampon anterior selama setidaknya 3 hari. Jadi yang saya pasang adalah kasa biasa, tetapi seharusnya kasa yang sudah diberikan salep. Kita pasang spekulum terlebih dahulu, kemudian kita masukkan dalam posisi kepala lurus. Kita masukkan tampon yang pertama ke arah nasofaring. Setelah mencapai nasofaring atau bagian kahunasi bagian posterior, kita tahan, kemudian spekulum kita selipkan di bawahnya, kemudian tampon kita dorong ke bagian superior dari kahunasi, sehingga pada pemasangan tampon anterior yang diisi terlebih dahulu adalah kahunasi bagian superior. Kita ambil tampon berikutnya. Karena sekarang di bawah sudah terdapat jalan, kita dengan mudah memasukkan tampon yang kedua ke dalam. Sekali lagi spekulum kita pindahkan posisinya. Kita letakkan di bawah dari tampon yang kedua.
Kemudian dengan bantuan pinset kita naikkan tampon ke arah atas. Kemudian kita ambil tampon lagi jika masih terdapat ruangan yang kosong, karena pada intinya kita harus memasang dengan penuh. Kemudian kita masukkan tampon yang ketiga ke arah posterior sampai penuh. Setelah penuh, sebelum kita memotong kita harus hitung dulu berapa jumlah tampon yang kita masukkan, karena pada intinya yang masuk, sejumlah yang masuk harus jumlah itu juga keluar sehingga tidak ada benda asing yang tertinggal. Kemudian kita rapikan. Jika berlebih bisa kita gunting atau kita masukkan ke dalam vestibulum. Sebelum kita tutup tampon anteriornya, kita pastikan dulu bahwa tidak ada perdarahan yang masih keluar dari sisi posterior. Kita periksa orofaring untuk melihat apakah terdapat postnasal bleeding atau tidak dengan menggunakan tang spatel. Jika tidak ada, maka berarti bisa kita tutup. Jika masih ada perdarahan, maka kita bisa menambah tamponnya, atau kita justru menampon pada sisi kontralateral untuk memastikan bahwa kahung nasi betul-betul terisi dengan padat kanan dan kiri sehingga pembuluh darah yang terbuka tertekan. Kita rapihkan sisa tampon yang masih ada di luar, kita selipkan ke dalam vestibulum nasi sehingga rapi. Kemudian sebelum kita tutup, kita siapkan kasa sebagai penampung jika ada rembesan darah. Kemudian kita tutup dengan plaster. Jika dipasang hanya unilateral, maka kita harus pastikan bahwa nares kontralateral tidak tertutup. Pelepasan tampon pada hari ketiga. Ini pertama kita copot dulu. Kemudian kita urai kembali tampon yang sudah terpasang. Kita urutkan posisinya, mana yang letaknya paling bawah. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa ini adalah posisi yang terbawah. Ini adalah tampon yang kedua yang di tengah, dan ini ada yang paling atas. Pada saat kita melepas tampon, kita melepas mulai dari yang paling bawah. Kita pegang, kemudian kita tarik perlahan-lahan dengan gerakan memutar seperti ini. Untuk bagian yang di atas akan lebih nyaman buat pasien jika kita turunkan terlebih dahulu posisinya. Kita turunkan terlebih dahulu
baru kemudian kita tarik keluar.